kata Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang diberikan kepada umatku pada bulan suci Ramadan yang enggak pernah diberikan oleh umat-umat yang lainnya. Ini hadiah. Bulan suci Ramadan ini hadiah dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kata Nabi, setiap awal bulan suci Ramadan Allah akan memandang hambanya, dan yang dipandang oleh Allah lam yu'adzib abada, dia nggak bakal disiksa selamanya di api neraka. Mudah-mudahan kita dapat nazroh pandangan dari Allah. Walillahi utaqa'u indal fitri, dan setiap buka puasa, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, setiap buka puasa Allah membebaskan hamba-hamba yang dipilih dari api neraka. Dia dicatat dulu nih ahli neraka, bakal dimasukin dalam api neraka, tapi karena Allah ridho, mungkin dia puasa, nyari nafkah, capek, lelah, Allah bebaskan dia dari api neraka lantaran dia buka puasa. Itu bisa saja terjadi. Makanya ini di bulan Ramadan kalau dibilang bulan obral, ampunan dari Allah, obral rahmat dari Allah. Maka sayang kalau kita sia-siain. Mungkin di bulan-bulan 11 bulan kita ibadah kendor, ibadah main HP, ibadah lain-lain. Kalau bulan suci Ramadan berhenti dulu, fokus ibadah. Kalau nggak bisa ibadah, jangan maksiat, minimal jangan maksiat. Kalau nggak bisa ibadah di bulan suci Ramadan, jangan maksiat, mendingan tidur. Maka tidur itu nilainya sunnah. Kalau orang yang ahli maksiat, tidur jadi wajib tuh. Ya Allah, saya kalau bangun main HP nanti nggak bener, tidur dia jadi wajib. Ya Allah, nih saya daripada bangun ngomongin orang, gibah, lihat aib orang, mending tidur dia jadi wajib. Orang-orang zolim tuh tidurnya orang-orang ahli maksiat mendingan tidur. Kalau begitu Ustadz, puasa tidur doang, mendingan daripada dia puasa bangun ngerjain haram, mendingan dia makruh. Makruh apa? Makruh karena kebanyakan kalau bisa ya bangun ibadah, tidur, ini utama. Tapi kalau nggak bisa, daripada maksiat mending tidur. Ini lebih utama. Yang kedua yang Allah berikan adalah setiap pagi dan malam malaikat memintakan ampun di bulan suci Ramadan. Ini kita duduk begini nih, malaikat memintakan ampun. Nggak henti-hentinya malaikat memintakan ampun di bulan suci Ramadan pagi dan malam. Maka bisa dipastikan insya Allah mudah-mudahan dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu. Ustadz, kalau misalnya dosanya udah habis, apa yang malaikat minta? Orang kalau dosanya udah habis, nggak punya dosa, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Derajatnya Allah angkat sampai setinggi-tingginya. Karena kan surga itu ada 8 tingkatan. Kalau neraka ada 7. Paling tinggi surga Firdaus. Paling tinggi sampai derajatnya Allah tinggiin kalau udah nggak punya dosa. Kalau masih punya dosa, dipintain ampun. Ini khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, diberikan di bulan suci Ramadan, mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik. Dalam ulama menafsirinya ada yang bilang Allah tuh ridho dengan orang yang puasa capek, haus, mulutnya kalau menurut kita emang bau, tapi menurut Allah tuh bau misik. Kenapa? Karena Allah ridho. Dan ada ulama yang menafsirkan pahalanya sama seperti orang pakai minyak wangi misik. Jadi orang pakai minyak wangi dapat pahala. Jadi orang kalau lagi puasa dapat pahala pakai minyak wangi. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Orang yang puasa ini nggak diberikan di zaman-zaman terdahulu. Yang keempat, keistimewaan yang Allah berikan yang nggak diberikan oleh umat-umat terdahulu adalah setiap hari di bulan suci Ramadan surga itu disuruh berhias. Ista'iddi, wahai surga, siap-siap. Barangkali ada umatku yang berpulang ke rahmatullah, dia meninggal di bulan suci Ramadan, langsung dimasukkan di ahli surga. Maka orang-orang yang berpulang ke rahmatullah pada bulan suci Ramadan, itu ada dalam hadis ini, beliau itu orang-orang ahli surga. Karena surga setiap hari oleh Allah disuruh siap-siap, disuruh berhias. Kalau ada hambaku yang meninggal dunia, masukkan dia ke dalamnya, jadikan dia ahli surga. Dan yang kelima, yang diberikan keistimewaan bulan puasa pada umat Nabi Muhammad adalah pada malam terakhir
fi akhiri lailatin min Ramadan yughfar lahu dzambu, diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat ada yang nanya, "Ya Rasul, apakah Lailatul Qadar?" Bukan, kata Nabi, bukan. Bukan Lailatul Qadar, tapi apa? Kata Rasulullah, apakah seorang pegawai kalau udah kerja capek nggak diberikan gaji? Kalau ada nih kuli udah seharian capek, apakah nggak diberikan gaji? Diberikan. Maka orang nanti di akhir puasa dia udah capek, udah haus, dosanya Allah ampunin karena dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan mumpung masih ada kesempatan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Maka tugas kita, Allah kasih kesempatan, berarti Allah ingin memaafkan hamba-hambanya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari kan, idza atlaqa lisanuka bitalabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lidahmu untuk berdoa, maka ketahuilah dia tandanya Allah ingin mengabulkan doa tersebut. Kalau kita bisa doa nih, mulut kita gerak doa, tandanya Allah pengen ngasih. Kalau kita istighfar, astaghfirullahalazim, tandanya Allah pengen ngampunin kita. Maka kalau kita ibadah kepada Allah nih, tandanya Allah ingin memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Maka jangan kita sia-siain. Kalau kita lihat tuh HP dalam sehari kita pegang berapa jam? Berjam-jam. Itu berapa waktu yang udah kita buang tuh. Berapa kesempatan yang udah kita buang. Kalau tuh HP diganti Al-Quran, mungkin kita sehari bisa khatam kali. Paling kagak 2 hari 3 hari khatam. Tapi ya namanya manusia, bahkan kalau misalnya tuh HP, kalau kita lihat daripada main HP mendingan tidur jadi wajib. Apalagi ada status ada orang posting makanan. Ya ini mohon maaf kalau tanya hukumnya bagaimana Ustadz? Ada posting orang makanan makruh. Kenapa? Takutnya ada orang yang imannya lemah, ngelihat postingan itu jadi mokel, batal. Ya, jadi jangan sering-sering. Takutnya apa? Takutnya ada yang ngelihat, ada yang ngeneng-ngenengin kadang-kadang jam 3, jam 12, jam 1, jam 2 siang. Ada yang imannya lemah, kalau imannya kuat semua di teman WhatsApp kita nggak apa. Kalau ada yang lemah, takutnya dia jadi mokel buka puasa, batal. Kita yang dapat dosanya. Makanya hati-hati tuh. Daripada main HP banyak mudorotnya. Mudah-mudahan kita bisa isi dengan membaca Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Kalau ada kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah puasa full dan ibadah tarawih, sholat dalam keadaan full. Yang masih sholat bolong-bolong mudah-mudahan bisa rapih. Yang sholatnya sudah rapih mudah-mudahan bisa berjamaah. Dan juga yang sudah berjamaah mudah-mudahan bisa sholat tarawihnya full. Yang sudah sholat tarawih full mudah-mudahan bisa sholat tahajud. Yang sudah rajin tahajud mudah-mudahan bisa sholat duha. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kekuatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap detik di bulan suci Ramadan itu sangat berharga dan sangat mahal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, ma'alutfin wal afiyah, agar kita ibadah bisa khusyuk, ibadah bisa tenang. Dan juga yang punya dagangan Allah berikan keberkahan pada dagangannya. Dan juga yang punya usaha Allah berikan keberkahan pada usahanya. Yang punya urusan Allah berikan kelancaran pada urusan-urusannya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah.